Oh, gimana sih Bun mungkin Iya, jadi 2 tahun yang lalu Arsy itu 2 tahun yang lalu Arsy itu kan 2 tahun yang lalu Arsy itu kan pernah jatuh yang dari Mangkidar. Jadi tulang ekornya itu belum udah di MRI, udah di ronsen waktu itu, tapi keadaannya baik-baik aja. Nah, karena Arsy ada masalah sedikit dengan kakinya, kan dia flat foot kan, jadi kayak sering jatuh, persis kayak aku waktu kecil gitu, sering jatuh. Akhirnya pas di Cina kemarin tuh kayak dia bilang, Bu, ini tuh sakit. Aku belum terlalu gimana kan, pas dia udah makin sakit, aku pikir loh aku makin sakit ya. Pas pulang udah sampai kayak agak susah jalan. Terus kita MRI, kita cek, ternyata ada peradangan di tulang ekornya. Jadi alhamdulillah sih nggak apa yang harus berapa kali, tinggal cuma terapi aja dia apa sih ya, sampai panas-panasin itu di terapi aja. Flat foot itu kayak gimana sih Arsy, yang dirasain sama Arsy apa? Jadi kayak gimana ya, kalau flat foot itu Kayak kalau jalan nggak seimbang. Makanya ini kan sekarang dia lagi turun 3 kilo, karena kalau misalnya dia semakin badannya berat badannya naik, dia akan lebih nggak seimbang lagi jalannya. Jadi sekarang dia udah harus jaga badan. Iya, ini kenapa nggak ada sana dong? Aneh. Sering jatuh pasti sih. sering banget, dan biasanya tuh kan jatuhnya tuh kan kayak belakang aku duluan gitu kan. Nah makanya sering belakangnya itu yang sakit, beda-beda. Terus plus 2 tahun lalu itu, makanya sekarang jadi lebih meradang gitu. Sekarang yang Arsy rasain tuh apa? Ada masih rasa nyeri-nyeri atau seperti apa? Masih sekarang kalau duduk terlalu lama, tapi kalau sekarang sih udah enggak. Kalau lagi berdiri sih enggak. Kalau duduk terlalu lama dia rasa kayak nyut-nyut, tapi kalau enggak dia yang aman. Terapinya gimana pun kemarin pengobatannya? Terapinya kayak di sama dokter ortopedi ya. Jadi kayak disinar, terus ini ada kayak disinar, terus dipanasin gitu aja sih. Karena peradangan sama minum obat. Sinus juga kemarin Ya, sinus juga itu gimana? Enggak, ternyata alhamdulillah bukan sinus, mungkin karena kayaknya ada namanya adenoid gitu di sini, kayak ada enggak ada kelenjar yang apa, tapi itu sih enggak masalah, nggak harus yang sampai dia di ini ya gitu. Yang memang aku agak concern adalah si tulang ekornya, karena kayak kelenjar di belakang hidung itu yang nutup saluran pernapasan, tapi itu buat untuk anak kecil Jadi lumayan bingung. sering ya. Tapi sekarang gimana Bunda kondisinya? Alhamdulillah itu membaik ya, Bunda, ya? baik ya. Jadi lebih khawatir nggak sih Bun, apalagi Arsy menjaga keseimbangan tuh rada susah katanya kan tadi. Iya, tapi kan dia ada terapi, terus dia juga olahraga gitu. Bukan yang jatuhnya gampang jatuh gitu. Bun, perasaan udah Mungkin di tulang ekornya retak. Kayak udah di sebulan mungkin ada 1 kali gitu, kayak ribet atau apa gitu. Tapi aku kecil gitu, tapi nanti seiringnya bertumbuh itu seimbangannya lebih bagus ya. Ini kan anak-anak ada sakit juga, terus harus menghadapi persoalan ini. Aduh, ini Gimana pun mungkin. Masya Allah, tahun ini tuh buat aku luar biasa banget gitu, karena ya alhamdulillah sih urusan tanah aku belum tahu ya, aku nggak mau bilang gini dulu. Tadinya kan aku pengen di sana kan, di tanahnya, tapi nggak jadi karena akhirnya dari pihak mereka menghubungi dan mencari solusi gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggu gitu, jangan setelah aku udah bergerak sampai sejauh ini baru begini, kan juga sia-sia dong perjuangan aku kan. Maksud aku ya kalau emang bisa ketemu titik temu ya kenapa nggak dari kemarin sih gitu. Makanya ini kita kasih waktu, tapi kalau emang udah enggak ya udahlah kita terusin. Tapi kalau emang bisa ya capek juga kan dalam masalah begini ya. Apalagi aku lagi ngurusin penelitian gitu kan, kuliahku. Aku ngerasa kayak ini akan mundur lagi gitu, dan udah muda juga loh. Aku lagi mau penelitian nih, aku butuh turun ke banyak narasumber gitu. Jadi aku akan sibuk juga. Aku juga lagi ngurus beberapa hal. Jadi Apa solusi dari mereka mungkin apa, Bun? belum tahu kan, masih ketemu insya Allah lusa. Terus juga pengacara yang ketemu pengacara aku, jadi nanti baru aku bisa tahu apa hasilnya. Udah berapa lama sih Bun persoalan tanah ini? Kronologi awalnya Kalau ini udah 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita tanah ini memiliki dua pemilik gitu kan. Nah kan udah tahu, udah sama-sama, kok main ngejual sendiri kan, itu masalahnya kan. Jadi dan kita udah beberapa kali ketemu, udah ada penawaran ini itu.
Nah makanya bisa sampai kalau masalah yang benar-benarnya sih baru setahun ya, tapi kita komunikasi itu udah hampir 3 tahun. Pihak keduanya sendiri siapa bang? Kan ada 2 pemilik kan. Nah, Enggak, kan yang saya sekarang lagi gugat itu adalah si yang tanah yang punya bareng ini sama saya, yang ini ibaratnya di tanah dimiliki sama 2 orang kan. Kalau zaman gak usah zaman dulu, zaman sekarang aja mafia tanah banyak banget ya gitu. Gara-gara ini yang DM aku tuh lebih kasihan lagi tahu, mereka sampai kayak, Bun kita tuh nggak punya uang apa-apa, kita mah udah bener-bener tanah kita hilang aja gitu ya kan, kesian kan gitu. Nah ini kan aku ada 2 kepemilikan, ayo kita cari solusi. Aku juga bukan karena rasa aku juga milik terus ya udah lo harus keluar, ini punya aku aja kan, enggak. Ayo kita cari solusi, apapun yang kita hasilkan ya kita bagi 2 dong, nggak sendiri-sendiri gini gitu. Nah yang belinya juga, yang mau bangunnya juga, ini kan juga udah tahu tanah ini sengketa, dia mau bangun kan juga nggak bakalan berjalan kan gitu. Tapi ya ini makanya kita lagi nunggu solusinya apa dari mereka supaya kita sama-sama mencapai satu kan ini belum ketemu kan. Dengan ketemu kan bisa tahu dan bisa lihat arahnya kemana. Dan biasanya dari batas tenggang waktu sendiri berapa lama pun sampai pada akhirnya nanti final? Belum tahu lah, pokoknya kalau detail-detail gitunya ntar aku sama orang pengacara aku nggak boleh banyak ngomong, katanya jangan bahas-bahas dulu karena kan ini udah ada pertemuan, dia bilang. Jadi kita ya udah nggak usah bahas terlalu jauh dulu, intinya yang penting ada solusi aja lah, capek juga. Penjelasannya sendiri untuk luasnya sendiri Aku sih udah ke ranah hukum, aku udah sempet udah pakai legal, aku udah kesini sana sini gitu, udah berjalan. Tapi ya dengan namanya orang mau berusaha punya itikat baik ya kita kan coba tanya dulu apa sih dari kalian gimana gitu. luas tanahnya berapa pun, luas tanahnya Ada aja. Lokasinya di mana? Kamu ya. Harganya berapa pun? Ya? Puluhan hektar. Ada lah udah. Bun, Ya. tapi Mereka jual dengan harga berapa pun? Janganlah, kasihan aku lah. Aku yang bilang Jangan. boleh bentar. Iya, Pihak sana memang punya sertifikat asli. tahu. Udah, pokoknya intinya aku nggak gini loh. Aku dibilang dan makanya kalian nanyanya ini. Aku nggak bisa ngomongin ini terlalu jauh dulu sampai aku bisa besok tahu apa yang akan terjadi di pertemuan itu. Kalau misalnya pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang baik ya kan percuma aku udah ngomongin kayak gini kan nggak bagus ya gitu. Tapi kalau memang besok tidak ada itikat baik atau tidak ada titik temu yang baik ya baru nanti aku akan jelaskan sedetail-detailnya ya. Ini tanah hadiah, tanah keluarga atau apa? Warisan. Zaman papaku dulu baru pulang ke Indonesia. Jadi kan kita dulu tinggal di pulang kemana-mana kan karena papaku tugas. Jadi pas pulang ke Indonesia tuh papaku emang beliin lah banyak tanah gitu ya, tapi tanah zaman dulu kan ternyata ya kayak gitulah ya, banyak yang kepemilikannya tuh si lawak satu nih, lihat nih nggak bisa diam Sama ya. lokasinya mengalami kepitakan seperti apa pun itu karena disertasi juga musik sana. Sebenarnya itu tanah 30%, desertasi 70% ya. Ya, kan kalian nggak tahu ya. Aku nggak mau jawab ini karena disertasi, cuma aku baru tahu kenapa orang yang ambil kuliah S3 banyak yang botak ya. Ada bercanda ya, bercanda. Karena ternyata memang ya kalau salah satu profesornya ya Mbak, kalau mau lulus di sini ya perjuangannya nggak mudah gitu, nggak gampang kan. Ya, Dan bercanda. siapa yang bercanda? Tadi katanya bercanda. Mana pun Ini adalah anak lawak aku. kita ke sebelah mana Tapi pun di balik huru-hara ini Udah nunggu dong ya kan. Rambutnya kayak anak bundel. Oh, tapi di tengah huru-hara ini kan ada Amina lucu juga Aduh, kan Bun. aku Jadi bilang ngebuat sama- TikTok gimana tuh Bun Aku ceritanya? udah bilang sama Aurel, satu-satunya obat aku saat aku lagi stres adalah cucu-cucuku ya. Bilang, jadi, oh kamu juga nomor 1. Jadi aku bilang Mau masuk lagi. kalau ketemu mereka tuh udah rasanya kayak hilang, apalagi dengan Amina yang gitu teriakin kita terus. Enggak, sorry. Iya. Cemburu kali ini. Bukan guys, ini emang suka ngelawak aja. Kalau nggak ada dia yang hibur aku aduh ampun deh. Nangis. Hubungan anak-anak dan Mas Anang seperti apa nih? Aduh, Abang, The best. Aurel, Azriel, Best. Sarah, Arsya, cucu-cucu mereka yang support ya. Mereka yang selalu, udahlah Bunda jangan stres sama ayah, Bunda jangan tapi jangan ini, jangan itu, ayolah semangat. Tapi kalau aku mikir-mikir lagi, Semangat. aku selalu mikir kayak,
apapun cobaannya aku masih selalu bilang orang lain cobaannya banyak yang lebih berat kok gitu. Jadi Allah pasti ngasih aku cobaan yang sesuai dengan kapasitas dan aku masih bisa laluin. Jadi akunya terima gitu. Karena kalau enggak Saya jadi nggak apa-apa. Ini apalagi ada ini yang selalu bikin lawak, yang nggak pernah bikin bunda marah kan? iya kali bikin nangis. Tapi Bun kalau boleh tahu stres apa sih Bun gara-gara tanah ini lama-lama? Maksudnya Nggak, stresnya adalah ini kan tanah warisan ya, yang ada 5 anak yang punya gitu. Jadi ya bukan stres tapi lebih ke gimana caranya kita harus memperjuangkan lah apa yang pernah ayah kita punya kan. Aku lebih stres ke kuliah aku sih sebenarnya. Aku takut kalau mundur lagi ya kapan mau selesainya kan. Jadi mudah-mudahan ya aku bisa penelitian supaya akhir tahun depan aku paling nggak udah bisa wisuda. Insya Allah. Iya, Oh, tapi jadi lokasinya ini yang di karena mana? dia buat apa banget apa joget-joget TikToknya segala macam gitu juga sendiri cukup ini juga sih apa ngikutin maksudnya perkembangan Amina dalam dunia entertainment. Ngikutin Amina banget karena perkembangannya dia tuh masya Allah banget ya gitu, bener-bener jogetnya apanya udah kayak terus kalau salah dia kayak kemarin aku tuh kalau ketemu dia udah 20 hari aku ke Cina nggak ketemu dia, tiba-tiba ketemu dia yang Genda lihat ya aku udah bisa joget kayak gini, Genda ini deh Genda Aku udah bisa lawak loh guys. Bun, ini kan mengisi waktu libur anak selagi mereka Cina, sehari-hari ngapain aja Bun di rumah sama anak-anak? aku mau ke Bali kan pembukaan baru. Main, masak. Ngapain aja Arsya? Udah Kadang-kadang masak, kadang-kadang packing untuk ke Bali. Masaknya enak nggak? Tapi paling enak masakan siapa? Yang enak masakan Bunda. Kalau di Cinere aku masak apa aja yang aku masak ludes. Tapi dulu Bunda seringnya bikinnya nasi, udang sama daging. Terus jalan. Ini bisa ngomong dijago. Liburannya ngapain Kamu aja? cita-citanya jadi apa sih? Jadi komentator sama presiden. Jadi banyak ngomong gitu. Presiden sama emang maunya ngomong aja gitu Bun. Gitu kan capek, mau aku makin baterai kalin. Isi waktu liburannya ngapain aja Bun di rumah sambil main di Cina? Kan aku ke Cina kemarin 20 hari. Kita nanjak gunung guys. Terus kita pulang dari Cina, aku ada beberapa urusan. Terus kita mau ke Bali nanti karena mau ada pembukaan pedal sekalian Aurel Mata juga semua berapa. Bun lokasinya itu mungkin di Dia dekat sana juga ada yang bermasalah nggak sih Bun tanahnya atau Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Emang Enggak satu tempat aja tuh. nggak banyak. Berarti Tapi banyak luas tanah Bunda paling besar ya berapa hektar? Ya lumayan besar lah. Aku pedal. Rencananya mau buat apa sih? mau bikin pedal. Aduh, terakhir Rencana Mau bikin lapangan buatnya pedal, Bun. dia baru ulang tahun ya itu sempat ngobrolin mungkin sama satu keluarga untuk pembahasan pernikahan sama Sarah sendiri. Insya Allah kalau misalnya semua berjalan dengan lancar. Dengan lancar nikahnya. Kapan? Kapan? Gak tahu. Kan dia Sarah udah selesai kuliahnya. Dia insya Allah S2-nya tahun ini sama Mas Anang wisudanya bareng. Oh, bareng. Insya Allah ya. Nah, jadi alhamdulillah doain kalau udah selesai semuanya. Jadi rencana kapan ada? Dua. Udah mulai prepare atau? Ya dong, udah mulai. Oh, udah Kan mulai. harus Akhir tahun ini atau gimana Bun? yang heboh, yang repot aku sama Geninya. Kita yang Kalian kayak gimana setiap nih ketemu Bun? kita bajunya gimana ya? Nanti gini udah kayak gitu kan. Ada yang Karena waktu menonton kawinannya dia. Aurel kan kita kayak 12 tahun. maksudnya gak bareng-bareng gitu kan, sendiri-sendiri. Yang ini kita kayak udah heboh sendiri gitu, udah heboh sendiri. Kan maunya gini ya, agak Ajil sama Sarahnya kayak oke gitu. Serta kita tapi terserah kalian ya gitu. Jadi dan Jadi selain- Hah? dan Udah dah. Jadi selain TikTokan juga mikirin itu ya Bun ya? Ya kali ketemu TikTokan doang, Mbak. Bulan berapa Bun? Bulan berapa Bun? Akhir tahun Bun atau gimana? Spill dikit Bun. Bun, sempat Akhir soal tahun, Mas Bun. Danilo yang kemarin yang sama namanya di Loh, ada ya Wak. kayak Makasih ya guys, bye. baik gitu ya. Ada guys. Kayak bapak. Oh sakit.